Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Pada kesempatan kali ini, saya Daniel dengan NPM 2022-4350-2228 beserta rekan saya Dio Yoga Ardiansyah dengan NPM 2022-4350-2220 akan memaparkan materi mengenai aplikasi penentuan jurusan kuliah menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation berbasis website, serta mendebokkan aplikasi tersebut. Untuk poin pertama, apa itu algoritma backpropagation? Algoritma backpropagation adalah metode pembelajaran terawasi atau supervised learning yang digunakan dalam jaringan syaraf tiruan untuk memperbarui bobot berdasarkan kesalahan prediksi. Intinya, algoritma ini memungkinkan jaringan belajar dari kesalahan dengan cara menyebarkan error dari output kembali ke lapisan sebelumnya. Berikut adalah arsitektur jaringan backpropagation. Di sini terdiri dari output, lalu ini biasnya. Lalu ada konsep dasar jaringan syaraf tiruan. Yang pertama itu ada input layer, lalu ada hidden layer, lalu ada output layer, yang keempat ada bobot atau wake, lalu ada bias, dan terakhir ada fungsi aktivasi. Lalu poin berikutnya, di sini ada cara kerja backpropagation. Yang pertama ada forward propagation, yaitu data masuk dari input ke output dan menghasilkan prediksi. Lalu yang kedua ada menghitung error, yaitu membandingkan output aktual dengan target. Lalu yang ketiga ada backward propagation, yaitu error disebabkan kembali dan bobot diperbaiki. Lalu yang keempat ada update wake, yaitu bobot baru dihitung dan proses diulang hingga error minimum. Di sini ada fungsi aktivasi pada backpropagation. Terdiri dari 3 rumus. Yang pertama ada rumus sigmoid, yaitu rumusnya fungsi X sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min X. Lalu ada rumus tan atau hyperbolic tangent. Tan X sama dengan E pangkat X minus E pangkat min X per E pangkat X ditambah E pangkat min X. Lalu yang ketiga ada ReLU atau rectified linear unit. Fungsi X sama dengan max 0,x. Dalam backpropagation terdapat kelebihannya, yaitu yang pertama mampu mempelajari pola yang kompleks. Lalu dapat digunakan di berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan, keuangan, industri maupun teknologi. Yang ketiga ada akurasi tinggi dalam klasifikasi, namun jika datanya cukup. Lalu yang keempat ada kemampuan generalisasi jika dilatih dengan baik. Dan yang kelima, cocok untuk klasifikasi dan prediksi. Namun, backpropagation juga memiliki kekurangan. Yang pertama ada membutuhkan waktu pelatihan yang lama, lalu ada rentan terhadap overfitting, lalu ada memerlukan banyaknya data, dan yang keempat, sulit menentukan jumlah hidden layer yang optimal. Berikut adalah flowchart dari backpropagation. Sini ada mulai, lalu ada input data yang menghasilkan inisialisasi bobot, lalu menghasilkan forward propagation, lalu menghasilkan error, lalu menghasilkan backward propagation, lalu update bobot. Jika target error, ya selesai. Jika tidak, ulangi. Oke, berikut dari pemaparan materi mengenai aplikasi yang menggunakan backpropagation. Lalu untuk pendemoan aplikasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dio Yoga Ardiansyah. Baik, terima kasih Saudara Daniel atas penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi penentuan jurusan kuliah menggunakan metode jaringan syaraf backpropagation berbasis website. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu memberikan rekomendasi jurusan kuliah kepada calon mahasiswa berdasarkan kemampuan akademik yang dimiliki. Selain memberikan rekomendasi jurusan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur rekomendasi 3 kampus terdekat berdasarkan asal sekolah yang dipilih oleh pengguna. Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama, lalu ada framework Flash untuk membangun aplikasi berbasis website. Selanjutnya ada library scikit-learn untuk mengimplementasi metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Selanjutnya ada pandas untuk pengolahan dataset, lalu ada joblib untuk menyimpan model yang telah dilatih. Yang terakhir ada GeoP yang digunakan untuk menghitung jarak antara lokasi ke sekolah dan kampus. Dataset yang digunakan terdiri dari 5 variabel input, yaitu nilai matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan TIK. Nah, itu bisa dilihat di sini untuk datasetnya. Ada matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, TIK. Sedangkan output yang dihasilkan berupa rekomendasi jurusan, yaitu teknik informatika, sistem informasi, manajemen, dan akuntansi. Ini ada TI, SI, ya ada 5 lah. Oke, selanjutnya. Pada halaman utama aplikasi, pengguna diminta mengisi nama siswa, lalu memilih asal sekolah, kemudian memasukkan nilai dari masing-masing mata pelajaran. Setelah tombol prediksi jurusan ditekan, data akan diproses oleh model jaringan syaraf tiruan backpropagation yang sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset yang telah disiapkan. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan rekomendasi jurusan beserta nilai probabilitas yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi tersebut. Setelah itu, sistem akan mengambil data lokasi sekolah yang dipilih pengguna dan menghitung jarak ke beberapa kampus yang terdapat dalam database menggunakan penghitungan geolokasi. Untuk database kampusnya ini bisa dilihat ya ada 20 kampus lah yang kita masukkan beserta dengan koordinat, lalu juga ada alamat lengkapnya. Oke, lanjut. Kita buka lagi dulu. Oke. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, sistem akan menampilkan 3 kampus dengan jarak terdekat beserta informasi alamat kampus. Dengan demikian, pengguna tidak hanya memperoleh rekomendasi jurusan yang sesuai, tetapi juga memperoleh referensi kampus yang lokasinya relatif dekat dengan asal sekolah. Secara sederhana, alur kerja aplikasi ini dimulai dari input data siswa, kemudian diproses menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk menghasilkan prediksi jurusan. Setelah itu sistem menghitung jarak dari lokasi sekolah ke kampus dan akhirnya menampilkan rekomendasi kampus terdekat sebagai informasi tambahan bagi pengguna. Demikian penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi untuk menunjukkan bagaimana proses prediksi jurusan dan rekomendasi kampus dilakukan oleh sistem. Oke, selanjutnya kita coba ya, kita masukkan input. Coba kita bikin di sekolah 19, nilainya 92, 88, 90, 72, 95. Kita cek prediksi jurusan. Ya. Pada data pertama dapat dilihat bahwa nilai matematika tadi
matematika, IPA, dan TIK cukup tinggi tadi ya, sehingga sistem cenderung merekomendasikan jurusan teknik informatika. Dan ini juga ada rekomendasi kampus terdekatnya. Ya, ini diambil dari jarak antara si sekolah, asal sekolah ke kampus ya. Ya, juga ada alamat KP di sini. Selanjutnya kita coba data yang lain. Coba Budi. Soalnya di berapa ya? Coba ini. Nilai matematika 82, 85, 78, 85, 82. Nah, pada data kedua ini terlihat bahwa kemampuan siswa cukup seimbang antara bidang teknologi dan sosial. Ini cukup sama lah ya. Kita coba. Nah, hasilnya berarti dia direkomendasikan untuk ke sistem informasi. Berikut sama kayak tadi, ada jarak, ada alamat. Kita coba ke data yang lain. Kita coba kalau bisa semua jurusan lah kita input. Kita coba ganti Citra. Masalah sekolah mungkin 21 Jakarta, nilainya 70, 80, 65, 95, 68. Pada data ketiga ini nilai IPS ini lebih dominan, lebih gede daripada yang lain. Nah, maka kita coba lihat kira-kira nih dia perkiraan jurusan apa. Manajemen. Sistem merekomendasikan untuk Citra itu ke manajemen, dan ini untuk universitasnya yang terdekat dari asal sekolah. Kita coba lagi. Coba Dinda, sekolahnya di Depok lah ya, sekolah di Depok, nilainya 75, 78, 65, 90, 60. Ini nilainya udah kita input. Kita coba. Di sini terlihat ya dia gedenya di IPS, berarti untuk yang lainnya ya standar. Kita coba prediksi akuntansi. Baik, di sini kita akan coba data terakhir. Coba kita ajar asal sekolah SMA 1 Depok. Kita buat di sini nilainya mungkin tinggi semua kali ya. Coba kita bikin 95, 92, 94. Kita turunin dikit, 75, lalu 98. Oke, dari nilai ini sudah diinput, ini rata-rata gede. Kita coba prediksi jurusan TI, Teknik Informatika, dan yang terdekat dari SMA ini yaitu ada 3 kampus ini. Baik, mungkin segitu aja demo aplikasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya oper lagi ke Daniel. Untuk waktunya silakan Daniel. Baik, terima kasih Mas Dio atas pemaparan dan pendemoan dalam aplikasi tersebut. Oke, baik. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi penentuan jurusan kuliah menggunakan metode jaringan syaraf tiruan baik propagation berbasis website, serta pendemoan dari aplikasi tersebut. Kami berdua berterima kasih pada Bapak Furkoni
karena sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan dan kurang jelasnya dalam artikulasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.